warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia teman-teman mahasiswa yang kebetulan mengambil mata kuliah saya bimbingan dan konseling Islam untuk anak dan remaja. Pada malam hari ini saya bertempat di perpustakaan Cakro Pintar yang kebanyakan ini buku berserakan di belakang saya ini karena ya anak-anak bebas di sini. Jadi saya akan menyampaikan tentang salah satu tema mata kuliah kita, yaitu memahami perkembangan psikologi anak. Istilah perkembangan yaitu sebuah serangkaian perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan ini adalah berarti perubahan secara kualitatif. Mungkin teman-teman mahasiswa mendengarkan ini suasana hujan di perpustakaan ini ya, jadi agak berisik. Kemudian perkembangan psikologi yaitu faktor-faktor secara umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Macam-macam perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu berubahnya tinggi badan, pencapaian, kemampuan motorik. Ini merupakan perkembangan fisik. Kemudian ada juga perkembangan perseptual, yaitu perkembangan perubahan dalam penglihatan dan pendengaran. Ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah perubahan proses berpikir, kemudian memori, jadi kekuatan memori, mengingat, dan juga kemampuan berbahasa pada anak. Kemudian perkembangan kepribadian dan sosial, yaitu perubahan konsep diri pada anak, identitas jenis, dan hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya. Nah, ini masa prenatal. Janin itu sudah bisa bergerak dan bisa memberi reaksi secara langsung. Misalkan ada seorang ibu kemudian hamil, kemudian kita menaruh gelas di samping kandungannya itu, terus dipukul lah gelas itu, ting gitu. Maka si janin itu bergerak gitu. Itu artinya ada reaksi secara langsung. Dan denyutnya itu bisa semakin cepat kalau ketukan itu juga diketuk secara cepat. Jadi ketika usia bayi 5 bulan gitu di dalam kandungan itu sudah punya reaksi. Maka orang tua ketika istrinya atau seorang ibu itu mengandung, maka harus hati-hati, berbicaranya hati-hati, bapaknya juga harus hati-hati karena apa yang diungkapkan oleh orang tua itu bisa didengar oleh bayi yang ada di dalam kandungan. Fase berikutnya adalah usia anak 8 minggu sampai 1 tahun. Secara psikis, anak mulai berkembang. Kalau dia senang ya senyum. Bila melihat orang yang dikenal, dia akan tersenyum. Senang dia. Tapi ketika melihat orang yang tidak dikenal, pada umumnya dia akan menangis. Karena apa? Karena nggak kenal. Mungkin karena bau ya. Oh, ini baunya bapak saya, bau keringet ya. Atau suara mungkin ya, karena mengenal suaranya. Ini suaranya suara bapak, suara kakak, suara ibu gitu. Tapi ketika mendengar suara orang lain itu akan menangis. Karena apa? Asing. Ya. Kemudian
Fase berikutnya adalah usia 1 tahun sampai 3 tahun. Pada usia ini anak mulai mengungkapkan perasaan dengan bahasa. Anda perhatikan aja itu anak ketika minta makan gitu ya. Maem. Perasaan anak masih labil, mudah berubah. Kadang-kadang menangis, tidak ada sebab, kadang-kadang menangis. Tapi kemudian juga dia tertawa. Dan mudah tersulut ataupun dipengaruhi. Namun biasanya tidak bertahan lama. Maka kalau ada anak usia 1,5 tahun atau 2 tahun gitu, punya mainan itu direbut temennya atau dia merebut mainan temennya, ya dia akan menangis. Tapi biasa aja. Paling itu usia kemarahan itu hanya ya beberapa menit. Tapi kalau sudah bertemu gitu ya akrab lagi. Itulah anak. Dan memang usianya seperti itu. Gitu. Jadi orang tua atau kita sebagai orang dewasa harus memahami fase-fase perkembangan semacam itu. Oke, selanjutnya adalah masa awal anak-anak ya, yaitu usia 3 tahun sampai 6 tahun. Ada yang mengatakan biasanya itu ada ini istilah batita. Batita itu bawah 3 tahun. Balita bawah 5 tahun. Ya ini usia PAUD ya, usia PAUD. Antara 3 tahun sampai 6 tahun. Masa ideal untuk mempelajari pendidikan atau keterampilan tertentu. Termasuk di sini mungkin penting itu adalah pendidikan karakter. Coba dilihat saja itu anak PAUD itu diajari menyanyi gampang sekali. Pagi diajari nyanyi sampai rumah anak PAUD akan hafal lagu yang dinyanyikan oleh gurunya itu. Nah, ini masa sangat ideal untuk memberikan pendidikan-pendidikan. Maka pada usia ini orang dewasa, guru, orang tua harus hati-hati menyampaikan sesuatu. Misalkan ngomong jelek itu gampang ditiru oleh anak. Begitu juga kalau kita ngomong baik juga sangat mudah ditiru oleh anak kita ketika usianya adalah 3 tahun sampai. Jadi anak itu usia 3 sampai 6 tahun itu memang luar biasa daya tangkapnya, termasuk memorinya itu juga sangat bagus sekali. Guru PAUD ini luar biasa. Dia tidak segan mengulang itu pelajarannya. Supaya apa? Supaya memori ini betul-betul menangkap. Maka kalau ingin mengajarkan sesuatu supaya dikenang oleh anak sampai dewasa, itu ya ketika usia PAUD dengan pembelajaran yang diulang-ulang. Dan anak usia ini kan anak-anak yang pemberani. Dia tidak memiliki rasa takut. Ada truk itu di depannya itu kadang-kadang dicegat. Karena apa? Dia nggak tahu bahwa kalau ketabrak truk itu sakit. Ada motor dari jauh itu kadang-kadang dihadang gitu. Padahal kalau ditubruk itu kan sakit. Tapi anak belum berpikir bahwa ditobruk motor itu sakit. Mereka nggak berpikir sampai segitu. Ini kesempatan sekali sebagai orang tua, orang dewasa, para pendidik usia PAUD ini. Anak ini adalah anak yang sangat mudah untuk mempelajari sesuatu. Keterampilan baru ini sangat menarik bagi anak. Cerita-cerita itu sangat menarik itu. Walaupun emosi usia ini kadang-kadang tidak seimbang ya. Kadang-kadang sering meledak-ledak gitu. Yaitu anak ya. Kadang-kadang iri hati temennya punya mainan baru itu. Kadang-kadang ya direbut karena itu merasa itu juga miliknya. Ya itulah anak gitu. Memang orang dewasa yang harus memahami itu semua. Itulah selanjutnya adalah masa kanak-kanak akhir. Kalau tadi masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir itu usia 7 tahun sampai ya 13, 6, 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun.
Ini kalau kita lihat ini adalah usia SD ya, usia SD. Ketika anak usia SD itu dia mulai mampu menggunakan sesuatu untuk mewakili. Biasanya pakai simbol-simbol ya. Dia suka Superman gitu ya, beli kaos itu ya, kaosnya Superman. Dia suka Power Rangers itu ya, tasnya kalau bisa ya Power Rangers gitu. Bagi orang desa yang suka tani gitu ya, akhirnya ya pakai simbol-simbol petani gitu. Ada topi petani ya kayak gini, ini dipakai kemana-mana ya, merasa dia itu ya petani gitu ya, di sawah gitu. Kalau suka motor balap gitu ya, cari simbol ya, cari kayu atau apa gitu dipakai setang motor supaya seakan-akan dia memang pembalap gitu. Yaitu anak usia SD yang memang kayak gitu, menyukai simbol-simbol gitu. Kadang perang-perangan itu ya pakai pedang, pedangnya itu hanya apa ya, penggaris di sekolah itu ketemu penggaris itu dipakai untuk pedang-pedangan, dan dia membayangkan bahwa dia ini seorang pendekar dan betul-betul membawa pedang. Yaitu anak itu menyukai simbol-simbol untuk mewakili dirinya. Dan anak usia SD itu mulai belajar mengungkapkan perasaannya dalam perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Kadang-kadang kan misalkan ada tiga orang anak itu, yang satu jadi polisinya, yang satu jadi penjahatnya, terus yang satu jadi ya temennya polisi atau temennya penjahat. Tapi ketika dia bermain ya seakan-akan dirinya itu ya polisi, seakan-akan dirinya itu ya penjahatnya gitu. Kadang-kadang polisi menembak itu ya yang ditembak harus mati gitu. Loh, saya kan polisi, kamu saya tembak, kamu harus mati. Yaitu anak ini memerankan diri sebagai apa yang diimajinasikan. Ya, itu anak ya, anak usia SD. Untuk mengakhiri kuliah kita, ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda kasih subscribe pada channel saya ini. Kemudian yang kedua, Anda harus memberi komentar. Sukses hanya milik kita yang yakin, sungguh-sungguh, dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.